Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 539. Melanjutkan cerita sebelumnya. Sister Sen, kalian sangat romantis. Zhong Wuxiao tersenyum kosong, benarkah? Maka kalian akan bersama dengan lancar dan bahagia. Mendengar pidato itu, Sen Subing menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas, tidak semudah itu. Meskipun aku jatuh cinta padanya, ayahku tidak setuju. Sister Sen, bagaimana kamu bisa bersama nanti? Tanya Dan Taixianer. Sen Subing menatap Tan Yun dengan penuh kasih. Kemudian, ketika ayah saya tidak setuju, saya kawin lari dengannya. Untuk alasan ini, ayah saya dan saya memutuskan hubungan antara ayah dan anak. Pada titik ini, Sen Subing menghela nafas dan berkata, kemudian, pada hari saya menikah dengannya, ayah saya datang tanpa diundang dan memberi saya hadiah untuk mengenali saya. Baru saya tahu bahwa ayah saya tidak setuju dengan pernikahan saya dengan Tan Yun karena ayah saya tahu bahwa Tan Yun memiliki bencana besar, dan jika saya menikah dengan Tan Yun, saya tidak akan lolos dari kematian. Saat itu, aku masih tetap menikahi Tan Yun dan menjadi istrinya. Sampai nanti, si Yuan Supreme dan Chaos Supreme melanggar moralitas dan menyerang Tan Yun. Setelah mengatakan itu, Sen Subing tidak berkata apa-apa lagi, air mata mengalir di matanya, dan ayahku, untuk menyelamatkanku dan Tan Yun, memberikan nyawanya. Jadi, saudari, kamu dan Tan Yun memilih untuk bersama. Jalan kita masih panjang untuk berbagi suka dan duka di masa depan. Dan keinginan terbesar kita adalah balas dendam. Mendengar pidato itu, Tang Mengyou, Zhong Wuxiao, Namong Yukin dan Dan Taixianer mengangguk berat. Mereka tidak menyangka bahwa Tan Yun dan Sen Subing telah mengalami begitu banyak suka duka di masa lalu. Mereka juga tahu bahwa Sen Subing merasa bersalah atas ayahnya di dalam hatinya. Tan Yun melangkah maju, mengulurkan tangan dan menyeka air mata Sen Subing, memeluk Sen Subing. Merasakan sedikit depresi, Sen Subing mendorong Tan Yun menjauh, menatap keempat wanita itu, berpura-pura marah dan berkata, dia pernah berkata bahwa dia hanya mencintaiku sepanjang hidupnya dan tidak akan menikahi wanita lain. Tapi sekarang dia telah menipu kalian semua. Mendengar pidato itu, Tan Yun mengernyitkan hidungnya. Dan keempat gadis peri mengerucutkan bibir dan tersenyum. Keluarga tampak bahagia. Bintang-bintang berubah. 5 hari kemudian, di bagian utara daratan, ada kota langit, kota suci Zhongli. Kota suci ditangguhkan lebih dari 100.000 gunung dengan aura. Kota suci itu sebesar 90 juta mil, hampir 20 kali lebih besar dari tempat rahasia Huangfu. Kota langit ini diselimuti awan tipis sepanjang tahun, seperti negeri dongeng. Kota ini dikenal sebagai kota pertama dari benua hukuman surga. Pada saat yang sama, itu adalah habitat keluarga Zhongli yang terkenal. Sekarang, klan Zhongli sangat takut bahwa sekte Huangfu Shenzong akan menyerang, jadi mereka membuka formasi Fangcheng. Tirai pencakar langit biru pucat sekarang menyelimuti seluruh kota besar. Ada lebih dari 9 juta orang Zhongli yang tinggal di kota suci, di mana lebih dari 60% adalah kultivator. Jauh di dalam kota langit yang ramai, berdiri sebuah istana megah, kuil Zhongli. Di belakang kuil Zhongli adalah kediaman keluarga Zhongli, yang mencakup area seluas jutaan mil. Pada saat ini, di kuil Zhongli, kepala keluarga Zhongli, Zhongli Liubo dan ibunya Lin Lanfang, duduk di meja. Lebih dari 200 penatua duduk di meja bawah di kedua sisi kuil. Meskipun ada banyak level tinggi, hanya Lin Lanfang dan Zhong Liubo yang merupakan 3 alam eklosion. Di antara para tetua yang tersisa, hanya ada tingkat pertama dan tingkat 2 eklosion. Dibandingkan dengan Huangfu Shenzong saat ini, Huangfu Shenzong adalah raksasa, dan keluarga Zhongli tidak bisa mengatakan itu semut. Pada saat ini, suasana di kuil Zhongli tertekan dan terengah-engah.
Kalian tidak perlu khawatir. Zhongli Liubo dengan tenang bangkit dari tempat duduknya dan berkata sambil tersenyum, sejak 1,5 tahun yang lalu, pemimpin klan kami mengirim seorang tetua yang hebat ke istana Wuliangyu. Dan meminta orang kuat untuk datang dan duduk bersamaku di kota. Diperkirakan orang kuat dari istana terpencil yang tak terukur akan segera datang. Mendengar pidato itu, ketika para tetua merasa lega, kedua tetua itu berdiri dan membungkuk dan berkata, pemimpin klan, akankah istana Wuliangyu setuju untuk melindungi keluarga kita? Iya, kata Zhongli Liubo, menggelengkan kepalanya dan mendesah, karena sang patriark memutuskan untuk memberikan pedang Dewa Zhenzu ke istana Wuliangyu demi keselamatan keluarga kita. Semua tetua tampak sedih ketika mereka mendengar pidato itu. Karena pedang ilahi Zhenzu dengan 5 atribut emas, kayu, air, api, dan bumi adalah jiwa dan kepercayaan keluarga Zhongli. Jika pedang ilahi diberikan ke istana Wuliangyu, akan sulit bagi mereka untuk menyerah, dan hati mereka akan menjadi kosong. Tapi kemudian hati dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Fitur wajah tetua kedua dipelintir, dan kemarahan yang mengamuk memancar di mata berlumpur, dan dia benar-benar berkata, Patriark, pedang klan kota yang klan kita sekarang telah jatuh ke titik di mana ia ingin memberikannya disebabkan oleh Tan Yun. Itu semua disebabkan oleh Huang Fu Sengsong. Penatua lainnya mengangguk setuju. Betul sekali, Zhongli Liubo marah. Tan Yun, seorang bajingan, membunuh putriku. Sekarang sangat penting bagi kita untuk kehilangan pedang suci kita. Balas dendam ini harus dibalaskan. Pada saat ini, Lin Lanfang berkata, setiap kali saya memikirkan Siner yang sudah mati, saya merasa sakit hati. Ini hanya menunggu istana Wuliangyu dan Zhongnan Xianshan untuk menghancurkan Huang Fu Sengsong. Jika dua kekuatan besar hanya membunuh yang kuat dari Tan Yun dan Huang Fu Sengsong, maka kami Zhongli akan mencuci Huang Fu Sengsong dengan darah. Semua orang yang hadir benar-benar tidak tahu malu. Mereka menghitung semua kesalahan pada Huang Fu Sengsong, tetapi mereka tidak pernah memikirkannya. Jika bukan karena klan Zhongli yang ingin terlibat dalam Sengsong Huangfu, bagaimana mungkin Tan Yun membunuh mata-mata yang ditanam klan Zhongli di Huangfu Sengsong? Pada saat ini, tetua kedua berkata, kalau begitu pertama-tama kita akan menunggu istana Wuliangyu datang dan duduk, dan kemudian menunggu kabar baik bahwa Huangfu Sengsong dihancurkan oleh dua kekuatan besar. Benar. Pada saat yang sama, Wosh! Tan Yun mengendarai perahu roh dan berhenti terbang dari lautan awan yang luas. Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya dan mengeluarkannya. Dia menyelimuti kota suci Zhongli. Dia menemukan bahwa tirai formasi menghalangi pandangannya dan tidak dapat melihat situasi di kota. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, formasi pertahanan yang hebat ini tidak dapat menghentikan seranganku. Aku akan menerobos formasi pertahanan, dan kemudian memasuki kota suci Zhongli. Kami hanya memiliki satu prinsip. Orang-orang biasa di kota suci tidak akan dibunuh. Selama orang lain adalah kultivator, terlepas dari ranah mereka, mereka akan dibunuh. Kelima wanita itu mengangguk ketika mereka mendengar ini. Di antara 5 wanita, jika ada yang paling membenci keluarga Zhongli, itu adalah Namong Yukin. Karena 30.000 penduduk desa yang meninggal di kota Wangyue juga orang tua dan penduduk kotanya. Mata Tan Yun menunjukkan sentuhan esensi dan berkata, kota suci ini memiliki area yang luas. Saat ini, jika Anda menerobos barisan, saya khawatir para pemimpin teratas keluarga Zhongli akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Jadi, aku akan menarik mereka terlebih dahulu, lalu membunuh. Setelah itu, Tan Yun dan kelima putrinya memasuki ruang kultivasi di perahu roh. Kemudian, Tan Yun mengatur agar kesadaran spiritual orang tidak mengintip ke dalam batas dan menyelimuti ruang kultivasi. Setelah semuanya selesai, Tan Yun membuka mulutnya dan suara orang tua berlama-lama di atas gerbang, pergi dan beritahu patriark bahwa tetua kita telah mengundang para tetua istana Wuliangyu ada di sini. Biarkan patriark datang menemuiku. Pada saat ini, 2 anak dari klan di tingkat alam pemurnian jiwa yang menjaga gerbang kota bersemangat dan berkata, Penatua, tunggu sebentar. Saya akan melapor ke patriark sekarang. Karena suara Tan Yun adalah tiruan dari Zhongli Liang, mereka secara alami tidak merasa tertipu.
Setelah itu, salah satu pemuda terbang ke gerbang kota dengan pedang-pedang yang bersemangat, dan kemudian mencapai alun-alun di luar kuil Zhongli melalui barisan transmisi. Pria muda itu menyusut menjadi 1 inci dan sosoknya berkedip. Dia muncul di luar kuil. Dia berlutut menghadap kuil dan berteriak, "Pemimpin klan, tetua, undang orang kuat dari istana Wuliangyu. Penatua memintamu untuk menemuinya di luar gerbang kota." Begitu suara itu jatuh, suara bersemangat Zhongli Liubo datang dari aula tertutup. "Oke, pergi dan beritahu tetua bahwa pemimpin klan akan memimpin para tetua dan segera datang." Itu adalah patriark. Anak laki-laki itu menerima pesanan dan pergi. Saat ini, di kuil Zhongli Liubo di kursi memandang lebih dari 200 tetua dan tidak bisa menutup mulutnya sambil tersenyum. "Kalian, apakah kamu mendengar itu? Apa yang dikatakan patriark?" Sang patriark mengatakan bahwa istana Wuliangyu akan mengirim kekuatan besar untuk mengambil alih keluarga kita, dan itu tidak salah. Lebih dari 200 tetua setuju satu demi satu. Patriark berpandangan jauh ke depan dan bijaksana. Pada saat ini, Lin Lanfang dengan ramah memandang paman Zhongli Liu, dan berkata sambil tersenyum, "Itu membuatmu bahagia. Jangan konyol, jangan terburu-buru untuk memenuhi kekuatan istana Wuliangyu." "Hahaha, anakku menurut." Setelah Zhongli Liu sedikit menyesuaikan jubahnya, dia menatap para tetua dengan wajah lurus, "Semua ikuti patriark dan sambut kekuatan." Setelah itu, Zhongli Liubo melambaikan tangan kanan. Setelah pintu kuil dibuka, dia mengambil langkah besar keluar dari kuil. Pejabat tingkat tinggi dan Lin Lanfang mengikuti. Sesaat kemudian, Zhongli Liubo dan yang lainnya keluar dari udara tipis dari susunan transmisi di gerbang kota dan berjalan keluar dari gerbang kota sambil tersenyum. Saat Zhongli Liubo hendak membuka formasi, dia mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa hanya perahu roh yang tergantung di atas gerbang kota. Dan tidak ada seorang pun di atas perahu roh. Zhongli Liubo adalah pria yang berhati-hati. Dia tidak akan pernah membuka barisan perlindungan kota sebelum dia bertemu Zhongli Liang. Zhongli Liubo masih memegang tinjunya dengan hormat, menatap perahu roh, dan berkata, "Patriark Zhongli Liubo, memimpin para tetua untuk menyambut para senior istana Wuliangyu." Kemudian, lebih dari 200 tetua membungkuk satu demi satu dan berteriak, para junior menyambut para senior istana Wuliangyu. Saat berikutnya, Zhongli Liubo, yang melihat ke perahu roh, tiba-tiba mengernyitkan pupilnya dan menemukan bahwa Zhongli Liang tidak muncul di perahu peri. Sebaliknya, di depan perahu peri, muncul seorang pria muda yang cukup tampan berjubah putih dan 5 wanita cantik. Zhongli Liubo memandang seorang pria dan 5 wanita. Ketika dia menemukan bahwa dia tidak dapat melihat basis kultivasi keenamnya, dia tidak berani curiga. Jadi dia dengan hormat berkata, "Apakah Anda senior istana Wuliangyu?" Suara Zhongli Liubo baru saja jatuh. Tiba-tiba, Lin Lanfang di sampingnya memutih dan gemetar hebat. Dia berteriak, "Nak, jangan buka formasi pertahanan kota." Pria itu adalah Tan Yun. Ini Tan Yun, patriark sekte suci Huangfu. Begitu dia mengatakan ini, Zhongli Liubo tampak terkejut. Lebih dari 200 tetua di belakangnya sangat ketakutan sehingga kaki mereka gemetar. Mereka tidak bodoh. Mereka tahu bahwa Tan Yun berpura-pura menjadi suara tetua agung dan membiarkan dirinya menunggu seseorang datang. Mereka memahami lebih jelas bahwa sejak Tan Yun mengetahui bahwa tetua pergi ke istana Wuliangyu untuk meminta bantuan, kemungkinan tetua agung telah diracuni oleh Tan Yun. Kenapa panik satu per satu? Zhongli Liu melihat kembali ke para tetua dan meraung, "Kami memiliki formasi pertahanan yang hebat. Apakah mungkin Anda masih khawatir bahwa Tan Yun akan menerobos masuk?" Di hadapan teguran, semua tetua terdiam, dan suara jarum jatuh di tempat kejadian bisa terdengar. Segera, Zhongli Liubo melihat kembali ke Tan Yun, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan kata-kata yang benar, "Tuan Tan, Anda membunuh putri patriark." Sang patriark telah berada di sini selama bertahun-tahun, dan tidak pernah membalas dendam. Bahkan jika patriark meminta tetua agung untuk mengundang orang kuat di istana Wuliangyu untuk duduk, itu hanya untuk mencegah Anda membunuh kami semua. Klan Zhongli saya sudah mundur ke tingkat semacam ini,
Apakah Anda masih agresif dan ingin membunuh klan Zhongli saya? Kamu akan terlalu kejam untuk melakukan ini. Mendengar ini, Tan Yun tertawa. Meskipun dia tertawa, matanya penuh dengan niat membunuh. Patriark Zhongli sangat fasih sehingga dia bisa mengubah hitam menjadi putih. Kemampuanmu untuk membalikkan yang benar dan yang salah sangat bagus. Kamu orang tua, kirim ratusan mata-mata dari klan Zhongli dan putrimu Zhongli Siner untuk menyelinap ke dalam Huangfu Shengzong kami dan berusaha untuk menghancurkan sekte kami. Tindakan seperti itu adalah tabu antar kekuatan. Ini juga merupakan provokasi yang tidak tahu malu. Jika aku membunuh putrimu dan orang-orangmu, mereka pantas mati. Adapun klan Zhongli Anda, mengapa Anda tidak menyerang Huangfu Shengzong saya? Itu bukan karena Anda tidak berani melihat aku menjadi lebih kuat. Saat itu, ibumu dan Zhongli Liang sudah pergi ke pegunungan hukuman surgawi. Jika bukan karena kekuatan sekte kami yang kuat, jika tidak, ibumu dan Zhongli Liang akan melepaskan sekte Huangfu suciku. Zhongli Liubo, menurutmu siapa aku sebagai Tan Yun? Kesemek yang lembut, kamu bisa mencubit apapun yang kamu mau. Atau, saat aku masih anak 3 tahun. Tan Yun berhenti dan menatap Lin Lanfang. Kemarahannya terungkap di mata bintangnya. Dia hampir meraung, anjing Lin tua, kamu tidak berani melakukannya sendiri. Kamu memberitahu tentang aku tinggal di kota Wangyue, jadi Zhongnan Xianshan mengambil orang tua dan penduduk kota Wagyu, dan mengancamku. Selamat, kamu berhasil. Zhongnan Xianshan membantai total 30.000 orang, penduduk kota. Mendengar pidato itu, Lin Lanfang, Zhongli Liubo dan semua tetua keluarga Zhongli tahu bahwa Tan Yun adalah besi dan tidak ingin melepaskan keluarga Zhongli. Mata keruh Lin Lanfang dipenuhi dengan kebencian, itu benar. Tan Yun, kamu benar. Kamu membunuh cucuku dan aku pantas membunuh 30.000 penduduk kota. Jangan gila, Tan Yun. Sekarang kamu dicari Zhongnan Xianshan dan Istana Wu Liangyu. Cepat atau lambat kamu akan mati karena Istana Liu Tianxuan menangkapmu. Mendengar pidato itu, Tan Yun sangat marah dan tersenyum. Benar sekali. Ini juga hakku untuk mencuci darah dari kota suci hari ini. Juga, jangan bermimpi orang tua. Zhongnan Xianshan dan Istana Wu Liangyu telah dihancurkan olehku. Setelah mendengar ini, Lin Lanfang tertegun dan kemudian berkata sambil tertawa. Bajingan kecil yang sombong, Zhongnan Xianshan dan Istana Wu Liangyu adalah kekuatan super dari daratan. Kultivasi terendah juga merupakan tingkat 4 eklosion. Maukah Anda menghancurkan mereka? Anak bodoh, kamu tidak takut untuk menjulurkan lidahmu jika kamu berbicara besar. Kemudian Lin Lanfang mengambil langkah, menegakkan dadanya, mencibir dan berkata, binatang kecil, menurutmu di mana aku? Datanglah jika kamu mau, menjadi liar jika kamu mau. Aku berdiri di sini menunggumu untuk membunuh. Tapi sayang sekali kamu juga ingin menghancurkan formasi keluarga kita. Saya katakan, susunan formasi keluarga saya adalah formasi tingkat abadi tingkat rendah yang diatur oleh leluhur saya.